pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Tentang banyaknya tidak berimbangnya biaya pegawai kan. Kami juga menata dulu yang ada. Tahun ini tidak. Nanti kita evaluasi lagi, kita lihat. Jadi nanti UMKM akan bertanya tentang bagaimana peningkatan produk, bagaimana masuk di dunia digital, bagaimana pemasarannya akan dijawab. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau tidak menambah pegawai. Diskominfo Kota Bau-Bau meluncurkan klinik UMKM berbasis website yang diberi nama Gula Manista untuk meningkatkan pengetahuan digital pelaku UMKM. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini 22 September 2022. Pemerintah kami akan update kasus COVID-19. Pemerintah memperbaharui data terkait kasus corona di Indonesia. Per tanggal 21 September 2022 dilaporkan ada tambahan 2.384 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.415.328 kasus. Dilaporkan juga ada 2.991 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.231.970 orang. Selain itu dilaporkan pula sebanyak 8 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 156.766 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau tidak menambah pegawai. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tentang banyaknya tidak berimbangnya biaya pegawai kan. Sehingga kami juga menata dulu yang ada. Tahun ini tidak. Nanti kita evaluasi lagi, kita lihat. Beberapa hari terakhir, masyarakat Kota Bau-Bau terus mencari tahu apakah tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali membuka seleksi penerimaan aparatur sipil negara ASN ataukah tidak. Sebab sejumlah daerah telah mendapatkan alokasi kuota penambahan pegawai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara BKN. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse memastikan jika di tahun ini Pemkot Bau-Bau tidak mengadakan penambahan pegawai, baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pertimbangan tentang banyaknya tidak berimbangnya biaya pegawai kan. Sehingga kami juga menata dulu yang ada. Tahun ini tidak. Nanti kita evaluasi lagi, kita lihat. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bau-Bau Samiun menyebutkan Pemkot Bau-Bau telah mengusulkan alokasi 554 orang pegawai melalui e-formasi. Namun karena kelebihan beban belanja pegawai, maka usulan tersebut tidak ditindaklanjuti. Persyaratan yang kita siapkan itu antara lain tadi terakhir belanja anggaran pegawai sesuai Permendagri nomor 27 tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022 untuk kabupaten kota itu sebetulnya belanja anggaran pegawai itu maksimal 30%, tapi Kota Bau-Bau itu keadaan sebenarnya hari ini menurut penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD di sini ada datanya 40,64% anggaran Kota Bau-Bau tahun 2022. Jadi itu sebabnya Kota Bau-Bau tidak melanjutkan usulan, bukan tidak usul. Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah pegawai di Kota Bau-Bau berada di angka 3.000 orang lebih. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
Diskominfo Kota Bau-Bau meluncurkan klinik UMKM berbasis website yang diberi nama Gula Manista untuk meningkatkan pengetahuan digital pelaku UMKM. Mengenai hal itu, reporter dari Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Jadi nanti UMKM akan bertanya tentang bagaimana peningkatan produk, bagaimana masuk di dunia digital, bagaimana pemasarannya akan dijawab. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bau-Bau meluncurkan klinik UMKM berbasis website yang diberi nama Gula Manista atau penguatan UMKM lokal menuju ekonomi kreatif berbasis digital. Kepala Diskominfo Bau-Bau Laude Darussalam mengatakan, klinik Gula Manista merupakan website yang di dalamnya menyediakan 6 fitur layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, seperti pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, platform digital ini juga bisa menjadi media dalam menyampaikan keluhan UMKM. Dalam website itu nanti memuat, fiturnya itu akan memuat nanti semua keluhan-keluhan UMKM. Umpama dia bertanya tentang bagaimana mendapatkan izin, mereka nanti akan terkoneksi dan dijawab langsung oleh perizinan. Kita siapkan WA bot, jadi mereka tinggal bertanya. Jadi nanti UMKM akan bertanya tentang bagaimana peningkatan produk, bagaimana masuk di dunia digital, bagaimana pemasarannya akan dijawab di dalam. Ini kita buatkan aplikasinya. Darussalam mengatakan klinik UMKM Gula Manista merupakan proyek perubahan dari dirinya sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 10 di Lembaga Administrasi Negara LAN Makassar. Darussalam memutuskan mengangkat proyek perubahan tentang UMKM karena masih banyak UMKM belum go digital. Contohnya, sistem pembayaran maupun pemasaran produk masih dilakukan secara konvensional. Kondisi UMKM kita Bau-Bau ini rata-rata belum go digital. Masih mereka mengandalkan pasar. Mereka itu kecuali kita bayar tunai. Padahal sekarang dunia digital ini pembayaran itu tidak mesti harus tunai. Kita menggunakan banyak aplikasi kan, menggunakan kris. Nah, inilah yang kita coba, mudah-mudahan. Dalam ini saya launching adalah aplikasi website klinik Gula Manista. Karena itu Darussalam berharap dengan diluncurkannya klinik UMKM Gula Manista ini, pengetahuan dan keterampilan digital pelaku UMKM bisa semakin meningkat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebanyak 39% sarana penyedia obat di Kepulauan Buton masih menjual antibiotik tanpa resep dokter. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Oden Durliani melaporkan. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau masih menemukan sarana penyedia obat-obatan di wilayah kerjanya menjual antibiotik tanpa resep dokter. Pada tahun 2021, penyerahan antibiotika tanpa resep dokter mencapai 94,74% dari sarana yang diawasi, sementara di tahun 2022 terjadi penurunan. Berdasarkan data Loka POM Bau-Bau, sampai dengan Agustus masih ditemukan 39,22% dari sarana yang diawasi masih melakukan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter. Kepala Loka POM Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan selama berdirinya Loka, pihaknya intens melakukan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian, memberikan edukasi kepada penyedia obat-obatan agar tidak sekalipun menjual antibiotika tanpa resep dokter, serta sosialisasi kepada masyarakat luas. 72,3% itu sarana pelayanan kefarmasian itu masih melakukan penyerahan antibiotika tanpa resep. Menurut saya ini merupakan angka yang cukup. Penyerahan antibiotika tanpa resep itu masih dilakukan. Berat ya, dan 9,75% itu sarana pelayanan kefarmasian menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter itu dilakukan oleh tenaga non-kefarmasian, dan penyerahan antibiotika itu secara persentase antibiotika tersebut 56% itu diserahkan kepada masyarakat pasien yang langsung ke sarana pelayanan kefarmasian. Adapun tren pengawasan penyerahan antibiotika di sarana pelayanan kefarmasian wilayah pengawasan Loka POM Bau-Bau meliputi Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Kabupaten Buton. Secara nasional, hasil temuan BPOM Pusat dari 3.473 apotek yang diperiksa, 72,32% sarana pelayanan kefarmasian masih melakukan penyerahan antimikroba tanpa resep dokter. Dari data yang ada, 9,75% sarana pelayanan kefarmasian yang menyerahkan antibiotika tanpa
resep dokter dilakukan oleh non-kefarmasian. Sementara sasaran penyerahan antibiotik terhadap masyarakat atau pasien sejumlah 56,62%, disusul tenaga kesehatan lain 10,42%, dan terakhir ada perorangan atau freelance 6,7%, serta sarinvar lain 2,75%. Untuk itu lanjut Rian, peran lintas sektor sangat penting dalam memberantas penyalahgunaan antimikroba agar kejadian resistensi antibiotik tidak semakin meluas. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, telur ayam ras sempat mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Bahkan ukuran jumbo pernah menembus harga Rp70.000. Tak hanya di kota Bau-Bau, namun meroketnya harga telur hampir terjadi di beberapa daerah di Nusantara. Pantauan RRI di Pasar Karyanugraha, Bau-Bau, harga telur ayam mulai berangsur turun. Ukuran kecil kini dijual mulai Rp54.000 hingga Rp56.000 per raknya. Padahal 2 pekan lalu tak satu pun pedagang menjual telur ayam di bawah Rp60.000. Anti, salah satu penjual sembako, mengaku penurunan harga telur sejak awal pekan ketiga September. Harga telur ayam di toko jualannya mulai Rp56.000 ukuran paling kecil hingga Rp64.000 ukuran jumbo. Ia memprediksi harga telur masih akan turun karena pasokan dari Sulawesi Selatan mulai melimpah. Sebelumnya kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut ditenggarai berbagai faktor. Oleh Dinas Perindak Bau-Bau menduga naiknya harga karena pasokan terbatas dari daerah penyuplai Sulawesi Selatan dan jumlah permintaan pun meningkat. Hal paling mendasar lainnya adalah minimnya pasokan telur lokal. Banyak pengusaha telur ayam gulung tikar lantaran tak mampu bertahan di tengah kenaikan harga pakan ayam bertelur. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau tidak menambah pegawai. Diskominfo Kota Bau-Bau meluncurkan klinik UMKM berbasis website yang diberi nama Gula Manista untuk meningkatkan pengetahuan digital pelaku UMKM. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi. Sekali